Audio Jungle. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Isya yang insyaallah kita akan lanjut dengan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah. Alhamdulillah kita sudah berada di malam ke-10 ya. Malam ke-10, ada juga yang baru malam ke-9. Ya, ada. Alhamdulillah selalu saya pribadi mengawali dengan menjelaskan bahwa perbedaan ijtihad kita ini adalah rahmat. Perbedaan ijtihad kita ini kedua-duanya insyaallah benar, karena kedua-duanya melalui ijtihad ulama yang mana Muhammadiyah dengan hisabnya simpelnya seperti tanggal siapa ini? 20 ya. 20 ya. Jam 12 sebentar malam itu masih tanggal 20. Jam 24.00 atau jam 00 itu masih tanggal 20. Kapan lewat 1 detik maka itu sudah tanggal berapa? 21 ya. Nah, inilah yang diambil oleh Muhammadiyah, bahwa ketika sudah lewat biarpun baru 1 derajat itu sudah berganti bulan. Jadi kemarin tanggal 10 Maret sore posisi bulan dari hasil hisab itu sudah berada di 1 derajat. Nah, dan ternyata setelah diru'yah betul memang berada di 1 derajat, 0,9 derajat. Pasti hisab akan meru'yah, dan pasti juga orang yang meru'yah itu nah hisab juga sebelumnya. Cuma kriteria yang imkanur ru'yah, kriteria untuk ru'yah itu harus posisi bulan 4 derajat. Dulu sempat di 3 derajat, sekarang naik ke 4 derajat. Nah, ini karena kehati-hatian dari ijtihad yang diambil oleh ru'yah pemerintah. Nah, jadi nanti seperti melihat jam analog itu jam di belakang, jam berapa itu? Jam 8 pas atau jam 8 lewat 40 detik itu, lewat 45 detik nih. Nah, 45, 47, 40, 50. Nah, itu kalau hisab Muhammadiyah sudah berganti jam, sudah berganti hari, sudah berganti bulan. Nah, untuk kehati-hatian dari ru'yah dibiarkan dulu lewat 1, 2, 3 menit, lalu diputuskanlah bahwa tanggal 10
Maret kemarin itu belum pi lewat 4 menit, belum pi lewat 4 derajat, belum pi 4 derajat, maka istikmalus Sya'ban, dikelengkapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi hisab Muhammadiyah kemarin Sya'bannya 29 hari. Insya Allah Ramadannya Muhammadiyah, hisabnya Muhammadiyah 30 hari. Nah, pemerintah Sya'bannya digenapkan, dicukupkan menjadi 30 hari. Dan insya Allah Ramadannya hanya 29 hari. Dan insya Allah kita akan bertemu sama-sama 1 Syawal di tanggal 10 April. Semoga kelihatan nanti hilalkah. Dari hasil hisab, hilal itu, posisi hilal itu sudah di 4 derajat. Namun, nauzubillah, kalau misalkan cuaca yang kurang mendukung, sehingga hilal tidak bisa dilihat, tidak bisa teropong, maka jangan sampai ditunda lagi dan akhirnya kita berbeda. Tapi insya Allah kita akan sama, karena peredaran bulan mengelilingi bumi itu 29,5 hari. 29,4 hari. Karena tidak ada 29,4 hari, 29,5 hari. Karena tidak ada 29,5 hari, maka dicukupkan ada 6 bulan yang tanggalnya 30 hari dan ada 6 bulan yang tanggalnya 29 hari. Maka pasti itu dalam 1 tahun Hijriah ada biasanya, kebanyakan dan selalu ada 354 hari. 6 bulan 30 hari dan 6 bulan 29 hari. Nah, inilah posisi di tanggal 10 April itu, 1 Syawal itu insya Allah kita akan sama-sama. Nah, nanti di bulan Zulhijjah untuk menentukan 1 Zulhijjah, untuk menentukan menentukan hari raya Idul Adha, itu potensi kita berbeda. Bisa akan terjadi lagi. Namun kita berdoa semoga hilal bisa terlihat pada saat itu. Namun kalau memang di bawah 3 derajat itu tidak akan mungkin terlihat. Jadi ya pasti berbeda mikir lagi. Nah, jadi inilah mengapa semuanya benar, karena memang semuanya teori yang diambil, ijtihad yang diambil, metode yang diambil, semuanya benar. Jamaah sholat Isya, jamaah tarawih sekalian, lanjut ke inti pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah minta di pembukaan toh. Nisim, jadi nisim ngasim itu. Jadi jangan lagi kita salah memilih dan jangan lagi kita menyalahkan orang lain. Biasa di karena nak ke pemerintah mau kupinawangi deh, karena punna salah pemerintah ya tanggung dosa tak. Nah, tidak ada yang salah. Kalau kau Muhammadiyah naik tanggung dosa ketuanu. Nah, tidak ada yang salah, kita semua benar karena sesuai ijtihad yang diambil oleh pandangan masing-masing. Lalu di bulan Ramadan ini, dari malam pertama hingga malam ke-10 malam ke-11 nih, kapan? Kalau muko tanggal 21 nih, berarti malam ke-11 nih. Ya, malam ke-11 dan malam ke-10. Kalau paham nih. Subangnya di Takalar itu tidak disinggung karena safari Ramadan bersama Pemda pemerintah daerah Takalar. Nah, itu tidak disinggung masalah karena pemerintah tak boleh kusinggung masalah ru'yah dan hisab gasing karena ini ustaz ke pemecah belah umat, padahal tidak, ini mau di sebagai pembelajaran bagi kita untuk tidak taklid, tidak ikut-ikutan, melainkan kita tahu oh begitu landasannya. Dari malam pertama hingga malam ke-10 kemarin, malam ke-9 kemarin, kita sudah banyak pasti diberitahu, diingatkan kembali, diberi dorongan motivasi untuk
bahwa bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan pahala, bulan yang diampuni dosa-dosa, bulan yang diterima doa-doa. Ada itu bahasana kama-kamane anak-anak. Percuma puasa, dapatnya hanya lapar dan haus. Yang benar aja rugi dong. Ya kamu jadi ini apa yang katanya puasa, tapi kok main game aja, cuak. Katanya ibu-ibu kan ya, katanya puasa, tapi nonton drakor aja, cuak. 4 golongan yang menjadi judul kita pada hari ini, malam hari ini adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Masya Allah, siratan katte, seharusnya kita yang merindukan surga, ini surga yang merindukan kita. Kalau kita termasuk dari 4 golongan ini. Dan alhamdulillah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk daripada 4 orang golongan tersebut. Jadi kalau Rasulullah arba'atu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 orang. Nafar, 4 golongan. Siapa yang pertama? Talul Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini juga ada kaitannya dengan bulan Ramadan. 3 amalan-amalan yang menjadi penopang berat, penopang yang inti di bulan Ramadan itu, salah satunya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, infak sedekah, dan yang ketiga memperbanyak solat sunnah. Yang pertama disebutkan ini orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terlebih mengamalkannya, mengajarkannya, menghafalkannya. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak anak-anak kita yang menghafalkan Al-Quran, karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, kan anak kita, orang yang terbaik adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, serta mengajarkannya, terlebih mengamalkannya. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Masjid kita ini akan mulia dan selalu mulia kalau di dalamnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Rumah-rumah kita kalau mau terang, bercahaya rumata, mulia rumata, baca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bisalawati wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan solat sunnah, karena solat wajib laki-laki di masjidnya. Ini mana anak muda yan nih? Kena ngasih anak muda yan nih. Katanya anak muda asli, tapi kok nggak kelihatan di masjid, cuak. Ya, anak muda palsu nih. Anak muda asli adalah yang hatinya melekat di masjid. Syababun muta'alliqun qulubahu fil masajid. Pemuda yang senantiasa melekat hatinya di masjid-masjid. Oh, mungkin tua tidak di masjid sini, mungkin pindah di masjid sana ya. Ya, kajai masjid. Ya. Atau mungkin ada masjid di tempat bukber sana, atau niat masjid di mall, berarti pindah masjid ke. Yang penting memakmurkan masjid. Sampai mana nih tadi itu? Ya. Rumah kita menjadi mulia karena
qiraatil Quran, dan manusia menjadi mulia dengan qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Lalu apa yang kedua? Mut'imujian. Oh, hafizul lisan dulu. Wa hafizul lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Nah, ngurangi ke ibu-ibu, bapak-bapak, rumah langinnya bulan Ramadan ini kurang-kurangi gosipta. Bukan kurang-kurangi, hilangkan gosipta. Ada ibu-ibu yang tidak tahu itu gosip apa. Jadi nakira itu gosip, itu fitnah, membicarakan orang lain dan orang lain itu tidak benar. Nah, itu fitnah. Sedangkan gosip ghibah itu membicarai orang lain meskipun kenyataannya benar. Nah, misalnya apa bagus yang baik? Ini bapak mau supaya tidak tersinggung ibu. Bapak mau ini enjoy baso, tidak pergi sholat di masjid. Nah, meskipun benar memang tidak pergi masjid, tapi kita telah membicarai dia di belakang. Meskipun benar dia tidak ke masjid. Nah, itu namanya ghibah. Sedangkan fitnah, kalau ternyata baso ini pergi di masjid sana, masjid A, aneh masjid B, itu fitnah, dibilang ini tidak pergi masjid, padahal ternyata baso pergi ke masjid yang lain. Di bulan Ramadan ini kita hilangkan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ada orang-orang itu yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, karena dia masih melakukan hal-hal yang dapat mengurangi pahala dari puasa, termasuk menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu dari bagaimana dia menjaga lisan. Itulah banyak sekarang ini orang-orang yang terlapor karena tidak bisa menjaga lisannya, terutama jarinya beralih ya, dari lisan menuju ke jari menuju ke komentar negatif. Yang kemarin baru-baru kita politik black campaign, batenan dari berita ya didengar hilangnya si A melaporkan si B melaporkan si C, 01 melaporkan 02, 02 melaporkan 03, 03 melaporkan 02, dan tidak ada janji apa-apa kayaknya. Ya, inilah wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, mut'imujian, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita punya kesempatan untuk memberi makan orang yang lapar, orang yang berpuasa, yang mana pahalanya adalah mendapatkan pahala dari orang yang diberikan berbuka puasa itu tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Tapi jangan tong dipilih-pilih. Ustadz, kamu kasih buka puasa, pasti banyak dia banyak pahalana supaya ku dapat pahalanya. Tidak seperti itu. Jadi niat kita betul-betul ikhlas untuk membantu orang lain. Itulah mengapa memberi makan itu yang paling utama, karena langsung menjadi darah daging. Beda halnya kalau kita memberi uang, memberi barang, apalagi memberi misalnya kaluru. Nah, itu memang kita memberi, tapi yang diberi adalah sesuatu yang bisa saja kurang sehat, kurang baik bagi dia. Kita memberi uang, bisa saja uang itu dipergunakan untuk membeli hal-hal yang
sebenarnya tidak menjadi kebutuhan dia, karena kadang itu orang-orang yang kurang mampu, dia tidak kurang mampu tongi memanajemeni kebutuhannya. Iya, kamu juga. Orang yang kurang mampu itu kadal fakru an yakunal kufro. Kadang-kadang itu kefakiran itu bisa membawa kita kepada kekufuran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya orang Islam kita dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang goni, selalu bersedekah, berinfak, karena infak dan sedekah kita itu sesungguhnya bukan mengurangi, melainkan menambah. Entah ditambah nanti di dunia atau nanti dikumpulkan di akhirat. Kullu amal ibnu Adam yudhaiful hasanah asyru amsalihha ila sab'umi'ati dhifin. Jadi setiap amal perbuatan kita, amal ibadah kita itu akan mendapatkan ganjaran 10 hingga 700. Apa yang 10? Yang 10 adalah satu huruf dari apa yang kita baca dalam Al-Quran Karim. Tadi di poin pertama. Lalu apa yang 700 yang paling banyak pahalanya? Ternyata yang paling banyak pahalanya adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin ila akhir ayat. Nah, permisalan orang yang menginfakkan hartanya bagaikan satu tumbuh menjadi 700 benih, atau satu batang memiliki 7 batang, 7 cabang, dan dari 7 cabang itu menghasilkan 100 ranting. Jadi 10.000 yang kita sedekahkan, yakinlah Allah akan balas 700 kali lipat menjadi siapanya? 7 juta. Nah, tugas kita hanya yakin, sama seperti kita sholat. Kita sholat karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang tugasnya untuk beribadah. Kita berpuasa karena kita yakin, padahal sebenarnya bisa aja buka cakko-cakko, bucok. Nah, tapi karena kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar bahwa kita adalah hamba yang butuh dengan kasih sayangnya Allah, maka kita tetap akan berpuasa meskipun kita tergoda, meskipun kita sebenarnya punya kesempatan untuk makan dan sebagainya. Golongan yang terakhir ini, golongan yang keempat inilah adalah golongan yang paling utama, as-shaimu fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzamb. Orang-orang yang berpuasa dengan keimanan, dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Suatu ketika Nabi naik ke atas mimbar, dan di tangga pertama mimbar itu Nabi Muhammad menjawab amin. Di tangga ketiga dan tangga kedua dan tangga ketiga Nabi Muhammad menjawab amin. Nah, ternyata setelah Nabi Muhammad ini berkhutbah, ditanya oleh sahabat, kenapa kamu menjawab amin tadi? Ternyata salah satu doa yang diamini oleh Nabi Muhammad adalah doanya Jibril yang langsung, malaikat Jibril yang langsung mendoakan, celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan tidak mendapatkan pengampunan di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita bisa betul-betul melalui bulan Ramadan ini dengan la'allakum tattaqun, golongan orang-orang yang taat, takwa, sehingga keluar dari bulan Ramadan
kita mendapatkan pelajaran dan dapat istiqomah sampai bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Bukankah kita ini hanya manusia biasa? Rasulullah saja yang tidak punya salah dan dosa dan dipastikan masuk surga, berdoa, balighna Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan. Karena begitu rindunya Rasulullah bertemu dengan bulan Ramadan. Apalagi kita yang penuh dengan salah, penuh dengan kehilafan. Tentu kita berharap di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari bulan Ramadan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sallu kapangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bisa memberikan pencerahan manfaat kepada kita semua. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.